Bawa ke Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan. Masa sopir truk pengangkut batu bara ini kembali Melalui proses polis to polis antara kepolisian Indonesia dengan terkait dengan kasus ini. Kalau proses pemeriksaan kasusnya sendiri telah dibuka kembali. Penutupan underpass membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safazihan Maura Bilqis dengan NIM 12120200234. Di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan. Nah, mau tahu lebih selengkapnya? Sebelumnya, saya adalah merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam atau yang bisa disebut dengan PAI. Salam bela negara. Oke, kita membahas definisi hak dan kewajiban negara terlebih dahulu. Pengertian hak dan kewajiban negara menurut para ahli dari mulai Profesor Dr. Noto Negoro, beliau mengungkapkan bahwa hak sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang tidak semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak orang lain. Hak yang diberikan negara kepada warga negara juga disebut sebagai hakikat warga negara. Hakikat warga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 26 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya warga Indonesia memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan. Namun demikian, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sering terjadi pelanggaran. Contohnya adanya kasus korupsi yang terjadi atau sering di Indonesia. Kasus korupsi ini terjadi karena kekurangannya kesadaran diri manusia dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Dengan adanya kasus ini, maka secara tidak langsung hak yang seharusnya diterima dan dimiliki oleh warga negara yang lain menjadi berkurang. Kasus korupsi terhadap dana bansos yang mengurangi hak warga negara untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah di tengah situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia sebaiknya mengamalkan dan menyadari apa saja menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dan berusaha untuk tidak melanggar negara. Kita juga harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan pasal-pasalnya di Indonesia. Warga negara merupakan sekelompok orang yang berada di suatu negara dan memiliki keinginan untuk bertempat tinggal di negara tersebut. Terdapat dua asas yang berdasarkan seseorang sebagai warga negara dari suatu negara, yaitu yang pertama ada asas ius soli dan yang kedua ada asas ius sanguinis. Asas ius soli mendasarkan warga negara berdasarkan keturunan darah ataupun kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tuanya. Sedangkan asas sanguinis mendasarkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran dari seseorang tersebut. Menurut Korniat Manto S, warga negara ialah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan kasus terhadap negara, memiliki hubungan dan hak kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa ketika seseorang sudah menjadi atau memiliki sesuatu kewarganegaraan, maka orang tersebut akan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara dari negara tersebut. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan di pembahasan kali ini. Saya pamit undur diri.
yang kurang. Sebentar dulu. Saya Safazia Maura Bilkis, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.